Baik Bapak Ibu, kita masuk ke bab 8 integrated farming atau budidaya apa ini? Kolaborasi, budidaya terpadu atau kombinasi gitu ya. Kalau mulai bab 1, bab 2 sampai bab 6 Bapak Ibu, itu kita tadi berbicara teknis tentang budidaya cacing. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke bab-bab pengembangan ya, bab pengembangan, yaitu salah satunya integrated farming atau budidaya terpadu. Kebetulan Bapak Ibu, cacing ini memang luar biasa ya. Jadi bisa dikombinasikan, bisa diintegrasikan dengan bidang-bidang yang lain ya, supaya saling support. Misalkan ini salah satu contoh Bapak Ibu yang memang sangat sering kita lihat di mitra-mitra, yaitu bagaimana sih integrasi cacing di bidang pertanian. Ya, salah satunya adalah integrasi budidaya cacing di bawah pohon sengon dengan sengon, itu yang sangat umum ya. Jadi budidaya cacing ini dilakukan di bawah pohon sengon. Kemudian sistem budidayanya itu yang umum tuh gulutan, langsung membuat gulutan ya di bawah pohon sengon gitu. Jadi di situ tidak ada yang namanya atap-atap paranti, tidak ada ya, cukup daun-daun sengon itu aja yang menjadi peneduh, dan itu sudah cukup bagi cacing untuk bisa berkembang biak dengan maksimal gitu. Kemudian pakan cacing itu bisa dari kotoran hewan, kotoran sapi, kotoran kambing atau ayam yang paling gampang didapat gitu. Kemudian bisa juga belotong dari limbah pabrik gula dan lain-lain ya. Atau ditambah dengan serasah daun sengon. Jadi daun-daun sengon yang jatuh ke bawah itu langsung dimakan cacing. Bapak Ibu, ini kombinasi yang bagus ya. Jadi sambil menunggu ini sengon ini bisa bisa tumbuh besar dan sebagainya, kita bisa panen rutin, panen mingguan atau panen bulanan. Ini cacingnya gitu Ibu ya, Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu contoh. Sebetulnya di lapangan berbagai macam ya, ada yang dengan pohon sengon, ada teman-teman yang beternak cacing ini di bawah talas Jepang, di bawah pohon singkong gitu. Jadi intinya bagaimana kita bisa memaksimalkan lahan ini selain untuk budidaya tanaman juga untuk budidaya cacing gitu ya. Karena antara cacing dan tanaman itu saling support, saling menyempurnakan ya, karena daun-daun yang jatuh atau mungkin bahan-bahan organik yang ada di situ dimakan cacing akan dirubah jadi pupuk, pupuknya akan diserap oleh akar sehingga pertumbuhan tanaman juga bagus. Nah, itu ya, itu integrasi di bidang pertanian yang sering kita lihat adalah cacing dengan sengon. Ini juga Bapak Ibu, aduh luar biasa nih ya, cacing dengan perkebunan pepaya. Jadi budidaya cacing ditempatkan di bawah pohon pepaya. Kemudian sistem budidayanya itu umumnya gulutan aja, ya persis di bawah pohon pepaya itu kita buatkan gulutan, itu bisa dari jerami atau kompos daun, yaitu ya, yaitu yang dijadikan sebagai media cacingnya. Lah media-media ini jerami, mungkin kompos daun pepaya, atau mungkin yang lain-lain itu dimakan cacing dirubah jadi dari kascing. Nah, kascing itu menjadi makanan untuk akar sehingga pepayanya pertumbuhannya akan lebih signifikan. Ya. Terus cacing ini akan sangat nyaman dalam lingkungan kebun pepaya karena teduh, lembab dan sebagainya. Kemudian pakan cacing. Nah, kalau misalkan ada buah pepaya yang rusak atau busuk, itu bisa langsung ditanam di media cacing itu ya. Kemudian kompos daun pepaya, atau mungkin bisa ditambahkan dengan kotoran sapi dan sebagainya. Ini sekali kerja cacingnya jalan, pepayanya jalan gitu. Jadi ini sangat efektif ya kalau Bapak Ibu bisa melakukan konsep-konsep kombinasi seperti ini. Ya, perkembangan cacing maksimal, pertumbuhan dan pembuahan pohon pepaya juga maksimal gitu. Lanjut. Wah, sama Bapak Ibu, ini juga sangat bagus ya untuk kita lakukan. Itu kombinasi integrasi cacing dengan perkebunan pisang ya. Jadi beternak cacing itu langsung di bawah pohon pisang. Jadi sistem budidaya gulutan biasa saja. Makanan itu
ya dari cacahan debok pisang, dari kotoran sapi, dari kompos daun pisang dan sebagainya ya. Ya pokoknya di gulutan itu kita apa bahan-bahan organik yang ada di sekitar kebun pisang itu ya itu yang kita gunakan gitu Bapak Ibu sekalian. Itu untuk makanan cacing. Dan sama cacing akan dimakan, akan dirubah menjadi kompos, menjadi kascing, menjadi pupuk yang sudah matang karena proses fermentasinya itu Bapak Ibu itu di dalam perutnya cacing gitu. Begitu keluar dari perutnya cacing itu sudah mengandung bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuhnya cacing keluar bersama kotoran cacing. Nah, kascing ini atau cacing ini wah itu langsung diserap oleh akar dari pohon pisang ini sehingga pertumbuhan jadi lebih maksimal ya. Makanan tadi pisang yang busuk yaitu silakan dikasihkan, kotoran hewan, cacahan debok pisang dan sebagainya itu bisa dijadikan sebagai makanan cacing gitu ya. Kemudian integrasi cacing di bidang peternakan. Nah, ini kami pernah melakukan seperti ini, konsep ini. Jadi antara cacing dengan ayam Bapak Ibu sekalian ya. Jadi biasanya ayam itu kan sistemnya ada yang panggung gitu ya. Nah, kotoran ayam itu bisa jatuh langsung ke itu, bisa langsung jatuh ke mana? Ke ini ya, ke area cacing itu dan langsung menjadi makanan cacing Bapak Ibu. Jadi baik yang kotoran ayam yang baru maupun kotoran ayam yang yang lama gitu. Yaitu bisa langsung dijadikan media sekaligus makanan cacing ya gitu Bapak Ibu ya. Kemudian sistemnya hamparan langsung aja, jadi terhampar biasa ya, bukan gulutan ya, bukan kotak, bukan ya, langsung hamparan aja ya. Memang kita ngambilnya itu ya dari pinggir aja, sebisanya ngambil, yang penting kotoran ayam jatuh itu sudah langsung menjadi makanan cacing gitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk medianya awal itu bisa pakai kotoran ayam yang sudah lama ya, ditambah dengan gerjen kayu atau kokopit atau sekem dan sebagainya, silakan. Untuk pakan cacingnya ya bisa menggunakan kotoran ayam yang baru atau lama yang jatuh itu dari panggungnya itu. Kemudian bisa ditambahkan katul, limbah dapur, ampas tahu dan lain-lain. Itu nanti disesuaikan aja dengan kondisi di lapangan Bapak Ibu. Kemudian integrasi bidang peternakan antara cacing dengan kambing. Kotoran kambing itu sebetulnya salah satu makanan yang berkualitas ya untuk cacing. Hanya saja bentuknya kadang-kadang keras, bulat-bulat keras itu, sehingga cacing agak kesulitan untuk menghabiskannya dengan cepat. Walaupun ya suatu saat itu akan hancur juga. Ya, jadi kalau dengan kambing ini ternak cacing bisa ditaruh di bawahnya langsung, di bawah kandang. Ya, atau mungkin di samping kandang atau yang tidak jauh dari kandang. Yang penting semua kotoran kambing itu bisa langsung diberikan ke cacing. Umumnya sistemnya hamparan aja ya. Media cacing adalah kotoran kambing yang sudah lama ditambah gerjen kayu dicampur 1:1, kemudian disebarkan, kemudian indukan cacing masuk gitu aja ya. Kemudian pakan cacingnya yaitu tadi kotoran kambing yang baru atau lama silakan. Kalau ada katul ya bisa ditambahkan katul, limbah dapur, ampas dan sebagainya seadanya saja yang gampang didapat itu. Kalau kotoran kambingnya keras, bunder-bunder, bulat-bulat itu ya kalau memang bisa dihancurkan ya mohon bisa dihancurkan supaya cepat bisa dimakan cacing Bapak Ibu ya. Wah ini yang integrasi cacing dengan sapi gitu ya. Jadi Bapak Ibu budidaya cacing ini ditempatkan di area, kalau bisa ya di area pembuangan kotoran sapi ya. Sistemnya bisa gulutan atau bisa juga sistem parit atau selokan. Selokan adalah aliran untuk membuang kotoran sapi. Dan cacing itu ada di sepanjang selokan di area pinggir. Jadi selama di selokan itu ada aliran kotoran sapi ya, itu di situ cacing akan makan terus gitu ya. Dia akan turun untuk makan, naik lagi untuk istirahat, turun, makan, naik lagi istirahat, cuma itu aja.
Jadi dengan sistem ini cacing mendapatkan makanan terus, maka cacing ya tidak mungkin akan habis ya, selama ada kotoran sapi yang dialirkan di selokan itu. Ya, yang bagus sebenarnya sistem selokan, sistem parit. Jadi cacing ada di pinggir parit apa yang miring itu ya, di pinggir itu. Kemudian media cacing adalah kotoran sapi yang sudah lama ditambah gajan kayu. Itu silakan dijadikan media. Ya kalau pakan cacingnya ya buburan kotoran sapi baik baru atau lama ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu sekalian, yang terakhir contoh integrasi di bidang perikanan ya, kalau di tempat kami itu cacing dengan lele, di mana ternak cacing itu saya tempatkan sebelahan dengan kolam lele, dan air kolam lele itu digunakan untuk siraman ke cacing, sekaligus kotoran lele adalah makanan favorit cacing ya, karena cacing memang makannya kotoran gitu ya, termasuk kotoran lele yang banyak itu. Lah, airnya lele sirkulasi sehingga lelenya sehat gitu ya. Kemudian lele ini Bapak Ibu kalau diterapi dengan cacing, misalkan setiap hari dikasih berapa ekor gitu ya, 10 atau 20 ekor. Waduh, cacing lelenya itu tumbuhnya itu kayak luar biasa. Tumbuhnya itu meraksasa gitu ya. Asalkan terapinya setiap hari gitu. Ya, antara cacing dan lele memang sangat terlihat ininya, korelasinya. Kotoran lele yang diberikan ke cacing membuat cacing itu gemuk-gemuk, cacing yang diberikan ke lele untuk terapi itu membuat lelenya gemuk-gemuk. Itu. Kemudian, ya media cacing bisa menggunakan log jamur, kokopit dan lain-lain ya. Kemudian pakan cacing, limbah dapur, ampas tahu, lain-lain plus pak kotoran lele gitu ya. Terakhir untuk integrasi budidaya terpadu ini, Bapak Ibu mungkin bisa melihat sedikit video ini Bapak Ibu ya. Ini integrasi antara cacing, tanaman, ayam, lele gitu. Mungkin bisa dilihat Bapak Ibu di sini ya. Nah, yang ada di media itu, yang di tanah itu Bapak Ibu, itu adalah cacing gitu ya. Itu tempatnya ternak cacing di itu, yang di tanah itu, yang terlihat tanah itu ya. Cacing ini itu, nah ini cacingnya. Ya, dia akan menghasilkan apa? Kotoran cacing. Di mana kotoran cacing itu Bapak Ibu itu kita apa taruh di gelas-gelas yang untuk tanaman angkung itu, tanaman anti struktur itu. Nah, sebelahnya itu ada ayam. Kenapa saya ternak ayam? Karena saya butuh kotoran ayam. Kotoran ayam yang campur dengan sekam itu ya. Itu kita ambil, kita berikan ke cacing. Itu. Lah ayam ini pertumbuhannya bagus gitu, seperti lele itu ya, bagus. Kenapa? Karena ada terapi cacing. Setiap hari satu ekor cacing untuk satu ekor ayam. Wah, itu membuat gigantisme, membuat tubuh ayam, sel-sel dalam tubuh ayam itu mekar gitu ya, dengan terapi cacing. Tuh. Ya, yang kita tunggu kotoran ayam. Nah, lah ini satu ekor ayam itu Bapak Ibu. Itu beratnya itu bisa sampai berapa ini? Ya 5 kilo ya. Oh 6 kilo, hampir 6 kilo Bapak Ibu. Hampir 6 kilo. Nah sebelahnya lagi itu ada kolam lele Bapak Ibu ya. Dimana apa itu kolam lele ini, air lele ini kita putar di pipa-pipa untuk nanam itu ya, angkung ya. Nah lele ini Bapak Ibu itu kita kasih makanan menggunakan ampas tahu. Cuma di dalam ampas tahu itu ada cacingnya ya. Nah itu ya. Jadi ampas tahu dikasih cacing sedikit ya, itu bisa untuk makanan lele ya. Nah terus Bapak Ibu, nah ini lelenya ya. Ini lele organik Bapak Ibu sekalian. Nah air lele itu kita masukkan ke pipa-pipa itu, ke pipa itu, sehingga ini kayak tanaman hidroponik begitu ya.
Nah, itu kita puter itu. Kita puter. Nah, kemudian di pipa-pipa itu kita tanam tanaman tanaman herbal, tanaman angkung, tanaman untuk anti stroke. Ya, itu. Baik daunnya, terlebih-lebih adalah bijinya. Nah, itu Bapak sekalian. Ini ya, tanaman angkung namanya, tanaman anti stroke. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Itu sedikit model atau contoh integrated farming kecil-kecilan ya yang bisa kita buat di tempat kami. Mungkin Bapak Ibu bisa membuat dengan skala yang lebih besar.